Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I hope you fine in this situation of the pandemic COVID-19. I hope you stay safe and stay healthy today. Jadi berharap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh kalian semua di tengah masa pandemi ini. Berharap kalian baik-baik saja. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran online. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, berharap adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian untuk sama-sama berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk absennya nanti akan Bapak absen setelah mata pelajaran ini berakhir. Jadi diharapkan untuk adik-adik sekalian untuk tetap mengikuti pelajaran atau mengikuti video ini sampai selesai, karena di akhir video nanti akan ada tugas. Dan disitu dari tugas itu akan dinilai kehadiran. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang tenses, yaitu seperti yang kita jelaskan tadi. Dari pertama adalah ada 16 tenses yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Namun yang wajib dipahami itu hanya ada 6. Jadi yang pertama adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris. Misalnya, simple present tense ini dalam penggunaan dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Jadi itu akan sebuah struktur kalimat yang akan menjelaskan keadaan sekarang gitu. Itu yang dinamakan simple present tense. Jadi contoh penggunaannya, adapun rumus dan contoh penggunaannya as subject ditambah verb 1. Jadi subjek misalnya di sini ada she, he, ada it gitu dan lain-lain. Terus verbnya bisa berupa beautiful, handsome, atau works, atau lain-lain. Jadi contoh kalimatnya misalnya she is so beautiful, atau he is so handsome, atau he always work every hard in the oil company. Itu merupakan contoh kalimat dari verb 1. Jadi setelah itu ada yang namanya dari simple present tense ini ada rumus S plus verb 1. Jadi S plus verb 1, subjek ditambah dengan verb 1. Jadi kata kerja pertama gitu. Simple present tense ini itu menyatakan fakta dan kebiasaan atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi untuk menjelaskan apa yang kalian lakukan sekarang ini, kalian bisa menggunakan simple present tense. Itu untuk simple present tense-nya. Setelah itu present continuous tense. Oke. Penjelasan dari present continuous ini itu biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan yang berlangsung. Selain itu, present continuous tense ini juga bisa digunakan untuk membuat suatu rencana untuk masa depan. Jadi selanjutnya adalah present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense itu biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi atau kejadian yang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Misalnya kalian sedang berbicara dengan seseorang, jadi apa yang kalian bicarakan itu
adalah kejadian yang terjadi pada saat kalian sedang berbicara. Itu yang dinamakan present continuous. Atau bisa juga present continuous ini berfungsi untuk merencanakan masa depan atau sesuatu yang belum terjadi tapi kalian akan melakukannya gitu. Misalnya kalian sedang berbicara lalu kalian merencanakan akan pergi ke Bali atau di tempat di luar negeri dan lain-lain gitu. Itu present continuous. Nah, rumusnya adalah subject plus am is are ditambah verb ditambah ing continuous formnya. Jadi contohnya yang bisa saya berikan itu seperti look ada tanda seru. Look, she is talking with teacher. Dia sedang berbicara dengan guru. Lihat, dia sedang berbicara dengan guru. Look, she is talking with teacher. Dipahami? Jadi dia sedang berbicara dengan guru. Itu kejadian yang sedang terjadi pada mereka. Selanjutnya, Talita is driving a motorcycle to Bandung. Now, sekarang. Jadi Talita sedang mengemudikan motorcycle ke Bandung sekarang. Itu kejadian yang sedang terjadi. The train are arriving in a hour. Ya, the train are arriving in a hour. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan contoh dari present continuous yang mesti dipahami oleh anak-anak sekalian. Ya, selanjutnya ada present continuous. Selanjutnya ada present perfect tense. Present perfect tense ini adalah sebuah tense yang fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu hasil. Tense yang satu ini dapat digunakan untuk menjabarkan suatu aktivitas ataupun situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai di masa lalu juga masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kebiasaan di masa lalu tapi masih dilakukan sampai saat ini. Itu yang disebut dengan present perfect tense. Rumus untuk present perfect tense ini adalah subject ditambah has atau have ditambah verb 3. Yang ketiga past participle. Contoh kalimatnya adalah I have read his novel. I have lived in Yogyakarta for 5 years. I has already finished his test TOEFL. Itu kata-kata contoh dari past perfect tense. Jadi kejadian yang masa lalu tapi masih dilakukan sampai saat ini. Misalnya I have lived in Yogyakarta for 5 years. Jadi dia tinggal di Yogyakarta itu 5 tahun. Jadi dari 5 tahun lalu sampai sekarang dia masih tinggal di Yogyakarta. Jadi itu yang dimaksud oleh Bapak tentang present perfect tense. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp ataupun di email tentang penjelasan yang Bapak sampaikan. Lalu selanjutnya ada present perfect continuous tense. Apa present perfect continuous tense ini? Tense ini adalah salah satu tense pada penggunaan yang memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu aksi yang telah selesai di masa lampau, ataupun juga bisa menjabarkan suatu aksi yang dimulai dari masa lalu terus masih terus berlangsung hingga masa sekarang gitu. Biasanya aksi yang terjabar pada terbentuknya kalimat dengan menggunakan present perfect continuous tense ini memiliki durasi tertentu, mempunyai relevansi dengan kondisi yang ada dengan sekarang gitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi
ada jangka waktu dan juga relevansi yang sesuai dengan masa sekarang gitu. Rumusnya adalah S plus has, have, plus been plus verb ing, continuous verb ya. Ada ing-nya, jadi setiap kata itu ada ing-nya gitu. Contoh kalimatnya adalah he has been working in the company since 1998. He has been working in the company since 1998. Jadi dia telah bekerja di perusahaan itu sejak 1998. Jadi dia bekerja pada perusahaan ini dari 1998 sampai sekarang. Itu yang dinamakan verb. Terus ada the baby has been playing a toy for an hour. Jadi bayi ini telah bermain dengan boneka berjam-jam. Jadi sesuatu seperti yang Bapak jelaskan tadi, aksi-aksi yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan dari dulu tapi masih berlanjut hingga masa sekarang. Contoh selanjutnya, the construction laborers are hungry since they have been removing the material. Oke, jadi itu contoh kalimat dari penggunaan present perfect continuous tense. Jadi jika tidak dipahami nanti bisa bertanya kepada Bapak lewat WhatsApp atau email. Dan selanjutnya simple past tense. Kata past mungkin kalian bisa mengerti apa penjelasan dari tense yang satu ini. Past tense ini adalah keterbalikan dari simple present tense. Jadi kalau fungsinya adalah menjabarkan sesuatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, past, terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita hendak membuat cerita yang di masa lalu atau cerita yang sudah terjadi gitu, kebanyakan kalimat harus disusun dengan menggunakan tense satu ini, yaitu simple past tense. Jadi sesuatu yang telah berlalu. Rumusnya adalah subject plus verb to. Contoh kalimatnya adalah last month she always meet her boyfriend. Jadi bulan lalu, jadi akhir bulan yang lalu gitu, dia selalu bertemu dengan pacarnya gitu. If you have a boyfriend, if you have a girlfriend, yes, go on. But in your age, please don't get in a relationship with your gender, ex-gender, right? But have boyfriend or girlfriend, because that is bad for you, because just a kid, it's not adult. If you have money, go on, let's do. Jadi the party started at 90 AM. Jadi pestanya akan dimulai pada jam 9 malam. Lalu sent you a letter yesterday. Ini merupakan kalimat-kalimat contoh dari simple past tense yang harus kalian pahami. Jadi saya harap dari setiap penjelasan ini adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian bisa memahaminya, dan kalaupun ada yang membingungkan itu bisa ditanyakan, karena nanti setelah pelajaran ini selesai akan ada tugas, dan tugas itu akan menilai apakah adik-adik sekalian hadir atau tidak. Karena percuma kalian menonton video ini kalau kalian tidak memahami apa yang Bapak bicarakan.
Jadi sebenarnya adalah past continuous tense. Tense yang satu ini sering digunakan untuk menjabarkan bahwa suatu kejadian sedang terjadi di waktu tertentu pada masa lalu. Apabila kita sering membaca suatu cerita atau sebuah cerita, di situ biasanya ada dua buah kejadian di masa lalu atau satu kejadian yang sedang mengkoreksi kejadian yang lain. Kejadian sedang dikoreksi itu yang digunakan past continuous tense yang kita bahas sekarang. Jadi rumusnya adalah subject plus was atau were plus verb ing. Ini merupakan continuous form. Contoh kalimatnya adalah she was reading when I entered in the room. Dia sedang membaca ketika saya masuk dalam ruangan itu. Jadi itu adalah kejadian yang telah terjadi namun masih terjadi. Suatu kejadian yang mengkoreksi kejadian yang lain. Itu yang dimaksudkan. Miami team was playing basketball all day in yesterday. Lalu, I was sleeping when the motorcycle crashed my home last night. Ya, jadi itu contoh-contoh dari kalimat past continuous tense. Selanjutnya adalah past perfect tense. Jadi perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Pada dasarnya past perfect tense ini lebih menekankan fakta ketimbang durasi. Jadi intinya past perfect tense ini pada penggunaannya lebih untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi di masa lalu pula. Jadi rumus untuk past perfect tense ini adalah subject plus had plus verb 3 past participle. Contoh kalimatnya adalah she broke my heart after I had given everything I have. Mungkin contoh kalimatnya sedikit melankolis, tapi kita fokus saja pada kalimatnya. Dia, perempuan, mematahkan hati saya setelah saya memberikan apapun yang saya miliki. Ya, itu menekankan fakta. Faktanya adalah dia mematahkan hati saya. Itu faktanya. Lalu contoh selanjutnya, that all I could give to her before she died last month. Jadi faktanya adalah I could give to her before she died last month. Itu fakta yang menekankannya. Jadi kalian akan fokus terhadap she died daripada last month-nya gitu. Jadi yang ditekankan adalah fakta dari kalimat tersebut yang harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Itu mengenai past perfect tense. Selanjutnya ada past perfect continuous tense. Sama seperti past perfect tense, penggunaan past perfect continuous tense itu memiliki maksud untuk mengungkapkan suatu aksi yang tertandai di masa lalu dan setelah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu pula. Hanya saja tense ini lebih menekankan pada durasi kejadian tersebut. Bedanya adalah yang tadi berbicara fakta, yang sekarang berbicara tentang durasi waktunya. Jadi itu perbedaannya yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Lalu rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb plus ing. Continuous form ya. Contoh kalimatnya adalah when I guess came, we had been waiting for an hour, right? Ketika tamu saya datang, kita menunggu untuk beberapa waktu. Jadi ini durasi.
yang jadi fokus adalah durasi. Waiting for an hour-nya yang jadi fokus dari kalimat ini. He had been standing in front of the door for an hour before it was opening. Jadi dia sedang berdiri di depan pintu beberapa jam sebelum itu dibuka. Ini adalah pintu itu dibuka. Jadi fokusnya adalah standing in front the door for an hour. Itu menjadi fokus pada kalimat ini. Jadi itu yang merupakan beberapa tense yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan itu bisa dipahami oleh anak-anak sekalian, karena belajar di masa pandemi ini memanglah sulit, namun kita harus tetap belajar apapun keadaannya. Semoga ilmu yang bisa diberikan oleh Bapak hari ini bisa membuat kalian lebih cerdas, lebih pintar, and hope today you can get some knowledge from me from this material, and I hope you can finish all homework for me. Nanti akan Bapak upload tugasnya untuk anak-anak sekalian agar bisa dikerjakan. Kalian bisa kerja kelompok, mungkin kerja bersama orang tua kalian. Yang jelas Bapak harap kalian bisa mengerti apa yang dijelaskan. I hope you understand whatever I do, whatever I say in this class. Maybe that's all. See you next week. Maybe next week you can learn about the other tense, because after this we will talking about the other tense. Maybe it's not all. Maybe you can praying before we are finished this material. I hope it all will give you healthy and you have a stay care in this situation of a pandemic. Semoga keadaan kembali normal. Mungkin itu saja. Bila fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit and stay healthy.